menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Mawardika selaku moderator untuk pagi hari ini. Selamat datang teman-teman narasumber, teman-teman peserta untuk Balikpapan, Kalimantan Timur dengan tema hari ini berkenalan dengan keempat pilar literasi digital. Selamat datang dalam acara Indonesia Makin Cakap Digital. Dan sebelum acara dimulai, seperti biasa saya akan menceritakan sedikit latar belakang digelarnya acara di pagi hari ini. Teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap internet dan berbagai informasi, di mana hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai 73,3%. Berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua. Sesuai dengan arahan visi Presiden di atas, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan mitra jejaring Channel DC Berkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital di tahun 2021-2024. Dan karena itu, Kementerian Komunikasi dan juga Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan internet yang benar melalui implementasi program literasi digital di daerah di 34 provinsi, 514 kabupaten kota yang akan melibatkan 110 mitra strategi berkreasi dan juga stakeholders terkait lainnya. Sebelum acara dimulai, juga ada sejumlah tata tertib yang akan saya bacakan. Tolong disimak dengan baik. Ini berlaku tidak hanya untuk para peserta, tapi juga teman-teman narasumber. Yang pertama, saya mohon untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Lalu juga saya mohon selalu mematikan mic, kecuali narasumber yang sedang memberikan materi dan juga menjawab pertanyaan. Lalu saya mohon kepada seluruhnya untuk selalu menyalakan kamera video. Tidak diperkenankan untuk coret-coret di layar, tidak diperkenankan untuk menyela pada saat narasumber sedang berbicara, hanya boleh bertanya di sesi tanya jawab, dan silakan mengerjakan pretest dan juga post-test yang linknya akan di-share melalui kolom komentar. Kita segera bergeser ke acara berikutnya teman-teman peserta dan narasumber. Sesaat lagi bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza dan dilanjutkan mendengarkan arahan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan-kesiapan pengguna internetnya, agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru saja mendengarkan arahan dan juga sambutan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Dan sesaat lagi masih akan ada sambutan yang diberikan oleh Pak Samuel Abrijani Pagelapan BSC selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika dan dilanjutkan oleh Bapak Haji Rahmat Masud SEME selaku Wali Kota Balikpapan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sesuai dengan arahan visi Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring Gerakan Nasional Literasi Digital Cyber Kreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021-2024.
Hal ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Di dalam peta jalan ini dirumuskan juga 4 kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital, yaitu keterampilan digital, etika digital, keamanan digital, dan budaya digital. Untuk mencapai target masyarakat yang cakap di digital, diadakan acara secara serentak selama 7 bulan yang telah dimulai sejak tanggal 20 Mei 2021. Pembukaan dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia serta Menteri Komunikasi dan Informatika demi tercapainya atas pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan. Tujuannya adalah menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menanggulangi penggunaan teknologi digital oleh seluruh lapisan masyarakat secara tidak baik. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara secara resmi saya buka digital di Kota Balikpapan. Semoga acara ini berlangsung dengan baik dan tentunya bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya di dalam pembangunan kota yang kita cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan tentunya rahmatnya kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga baru saja mendengarkan sambutan yang diberikan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika dan dilanjutkan oleh Wali Kota Balikpapan. Sebelum saya memperkenalkan siapa keempat narasumber yang akan menemani kita semua di pagi hari ini, marilah kita memulai acara dengan berdoa bersama, tidak hanya untuk kelancaran acara tapi juga untuk kondisi Indonesia saat ini agar Indonesia segera pulih. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman peserta, teman-teman narasumber. Nantinya ada 4 narasumber yang menemani saya. Saya perkenalkan kepada Anda semua. Yang pertama nanti ada Mas Demas. Nama lengkapnya adalah Kaisar Demas Edwinarta SIP MIP, analisis keimigrasian ahli pertama dengan materinya tips mengenali berita palsu dan verifikasi. Selamat pagi Mas Demas. Saya juga bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya, ada Aris Broto SPD, Guru BK SMPN 14 Balikpapan, menjadi masyarakat digital yang pintar. Selamat pagi Pak Aris. Lalu yang berikutnya ada Bara Zulfa SIKOM, runner up The New Element of the Year 2021 dengan materinya tips dan trik menghindari penipuan di dunia digital. Selamat pagi Mas Bara. Lalu saya bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya. Di sini ada Kak Eci Gazela, public speaker, host dan juga MC. Apa itu hoax untuk materinya? Selamat pagi Kak Eci. Itulah teman-teman peserta, keempat narasumber yang akan menemani kita semua dan juga memberikan materi kepada kita. Saya harap teman-teman peserta bisa menyimak dengan baik untuk materi yang diberikan, dan juga saya persilahkan untuk bertanya melalui kolom chat, dan juga silahkan posting keseruan di pagi hari ini melalui sosial media Anda. Nanti di akhir acara akan saya pilih 10 orang yang beruntung yang akan mendapatkan hadiah senilai 1 juta rupiah. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung menuju ke narasumber yang pertama. Kepada Mas Demas, waktu dan tempat dipersilahkan. Mas Demas, audionya silahkan di-unmute dulu karena kami belum mendengar suara Anda. Sudah dari tempat kami sudah di-unmute, tinggal dari tempat Mas Demas juga harus di-unmute.
Coba lagi Mas Demas, karena dari tempat kami sudah di unmute untuk Mas Demasnya, tinggal dari tempat Mas Demas. Karena masih ada kendala audio dengan Mas Demas, saya mohon izin Mas Demas, saya geser dulu ke narasumber yang berikutnya. Saya ingin cek juga apakah kendala audio ini juga sama masalahnya. Baik, terima kasih banyak Mas Demas. Mohon maaf, tetap bersama dengan kami. Saya bergeser lagi ke Pak Aris Broto SPD, Guru BK SMP Negeri 14 Balikpapan, dengan materinya menjadi masyarakat digital yang pintar. Pak Aris? Siap, Mbak. Sudah aman ya Pak Aris? Oke. Audionya juga sudah muncul. Baik, Ya. Pak Aris boleh Dengar suara saya, Mbak? terdengar dengan jelas Pak. Tampilannya Pak Aris, tolong di. Baik teman-teman peserta, sekali lagi saya sampaikan silahkan untuk bertanya melalui kolom komentar. Silahkan tulis pertanyaan dari materi-materi yang disampaikan para narasumber. Dan juga adik-adik saya mohon berkomentar yang baik di kolom komentar, jangan menulis sembarangan komentar. Sekali lagi acara kita ini adalah acara literasi digital. Kalau saya sampai menemukan ada komentar-komentar yang memang tidak baik, tentu saja itu juga akan membawa nama buruk untuk sekolah kalian sendiri. Terima kasih banyak, mohon pengertiannya, dan saya persilahkan kepada Pak Aris untuk memberikan materi. Baik, terima kasih, Mbak. Saya izin untuk share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Broto. Saya dari Guru SMP Negeri 14 Balikpapan. Terima kasih pembawa acara, dan terima kasih teman-teman dari narasumber yang lain atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dan terima kasih untuk seluruh peserta yang telah hadir untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Kegiatan yang luar biasa sekali, ilmu baru yang semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, baik dalam kegiatan sehari-hari dan kehidupan kita sehari-hari. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang masyarakat digital yang pintar. Apa sih masyarakat digital yang pintar itu? Jadi masyarakat digital yang pintar adalah masyarakat yang tidak hanya pandai menggunakan alat digitalnya, tidak hanya pandai menggunakan alat komunikasi yang dimilikinya, entah itu HP, laptop, dan sebagainya. Namun di sini, masyarakat digital yang pintar adalah masyarakat yang mampu memanfaatkan alat-alat yang dimilikinya itu untuk kebutuhan dan keperluan kepribadinya yang positif. Yang terpenting adalah etika dalam menggunakan alat digital itu tadi. Nah, terbukti tadi beberapa peserta yang yang ikut kegiatan pada hari ini terlihat sekali belum mampu dan pandai menggunakan alat digitalnya dengan bijak. Karena yang masyarakat digital yang pintar itu tidak hanya pandai menggunakan, tapi juga bijak menggunakan alat digitalnya itu. Mohon maaf, Mbak, apa ini saya yang share atau langsung dari ini ya, dari panitia?
Iya Karena Bapak, saya dari Pak next, Aris sendiri ini untuk terkendala. materinya silahkan untuk di next Pak. Oke. Oke, saat ini kita berada pada era digital, di mana setiap perubahan, meskipun perubahan yang lebih baik pasti ada ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan itulah yang harus diadaptasi menjadi kenyamanan. Nah, di saat pertama kali digital itu hadir, pasti beberapa di antara kita merasa tidak nyaman dengan hadirnya digital tersebut, karena ada yang biasa melakukannya dengan manual, tiba-tiba semua dilakukan dengan digitalisasi, pasti ada rasa yang tidak nyaman. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, hal itu harus kita lakukan. Nah, di sini di sini transformasi di era digital kita lihat yang dulu manual batch pada saat di dunia pendidikan sekarang sudah menggunakan elektronik. Terbukti sekali saat ini pemanfaatannya di saat pandemi COVID-19. Semua pembelajaran dilakukan secara online, secara daring, dilakukan di rumah masing-masing. Lalu kegiatan bersosialisasi, transformasi perubahan dulu dilakukan kebanyakan masyarakat melakukan sosialisasi bertemu, diskusi di suatu tempat dan sebagainya. Namun sekarang kebanyakan sosialisasi itu dilakukan dengan menggunakan media sosial seperti Line, WA, email, Instagram dan lain-lain yang digunakan untuk bersosialisasi, termasuk kegiatan pada hari ini pun bagian dari sosialisasi yang menggunakan perangkat digital. Budaya, terjadi pergeseran budaya yang dulunya jika kita ingin belanja, ingin membeli sesuatu yang biasanya kita datang ke suatu tempat, saat ini itu kita lakukan secara online. Nah, terjadi revolusi digital juga. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu guru yang dulunya lahir di tahun 60-an, tahun 70-an, itu mengenal dengan telepon yang seperti ini ya, masih diputar, itu telepon zaman yang dahulu. Lalu ada telepon yang hanya bisa untuk WA saja, atau hanya untuk telepon saja, atau hanya untuk mengirim pesan saja. Namun semua di tahun yang saat ini, di generasi yang sekarang, alat komunikasi udah semakin canggih. Semua bisa dilakukan dengan satu alat. Istilahnya dunia itu digenggam dengan satu alat itu. Nah, untuk memenuhi itu semua, berdasarkan data APJII, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pengguna internet yang ada di Indonesia itu 171 juta jiwa dari total populasi penduduk yang ada di Indonesia. Semua hampir menggunakan internet. Perkembangan teknologinya, teknologi digital, dari perkembangan komputer, lahirnya internet, ponsel, telepon, seluler, situs jejaring sosial, itu perkembangan yang terjadi saat ini. Nah, maka pemerintah membuat yang namanya palaparing, atau istilahnya adalah tol langit. Jadi semua komunikasi yang ada saat ini kebanyakan dilakukan melalui digital. Jadi kata Bung Karno adalah bangsa yang unggul adalah bangsa yang mengerti kehendak zamannya. Jadi Indonesia saat ini berusaha untuk memenuhi kebutuhan penggunaan digital yang ada di negaranya. Ini adalah beberapa perubahan dari online lebih murah ya daripada offline. Jadi kegiatan-kegiatan yang dulunya dilakukan secara manual sekarang lebih banyak dilakukan secara online. Jadi contoh kayak seperti orang yang sekarang melakukan jual beli barang dagang itu kebanyakan tidak memiliki produk. Jadi lebih pada istilahnya reseller. Tidak perlu ada toko atau gudang karena cukup menggunakan internet. Terjadi konversi teknologi, perubahan yang dulunya
menggunakan buku bacaan, sekarang ada istilahnya e-book. Jadi kita bisa baca melalui perangkat yang kita miliki. Dulunya ada mesin ketik, sekarang ada komputer. Dulunya ada surat, sekarang kita bisa menggunakan email. Dulu itu ada istilah, kalau dulu ada istilah telegram itu ya, telegram. Sekarang kalau telegram menggunakan aplikasi. Kalau dulu telegram, zaman dulu kita hanya menggunakan selembar kertas beberapa kata langsung dikirim. Kalau anak-anak sekarang kemungkinan belum mengalami hal itu, tapi bisa ditanyakan oleh Bapak Ibu guru bahasa Indonesianya, telegram itu seperti apa sih dan bagaimana cara menulisnya, seperti itu. Tapi sekarang telegram sudah ada aplikasi seperti ya. Lalu ada telepon, ponsel, dan telepon seluler. Nah, ini juga salah satu pergeseran perubahan. Kalau dulu kita mendengarkan musik menggunakan kaset piringan hitam, sekarang ada menggunakan kaset pita, menggunakan CD. Kalau zaman saya sekolah dulu itu ada istilahnya disket untuk menyimpan data, sekarang sudah hard disk dan lain sebagainya. Lalu manfaat teknologi digital, manfaatnya itu apa sih? Jadi masyarakat yang pintar berdigital adalah masyarakat yang mampu memanfaatkan teknologi digital itu dengan baik. Jadi dari teknologi digital kita bisa mendapatkan sumber informasi. Tentunya harus informasi-informasi yang positif. Lalu membangun kreativitas. Baru membangun kreativitas. Terbukti apresiasi sekali untuk salah satu siswa-siswa SMP 14 yang kemarin menjuarai video tingkat internasional di Amerika. Itu salah satu membangun kreativitas memanfaatkan teknologi digital. Lalu digunakan sebagai media komunikasi, sebagai pembelajaran jarak jauh yang sudah kita laksanakan sekarang ini, sebagai jejaring sosial, bersosialisasi menggunakan media digital, lalu mendorong pertumbuhan usaha, memperbaiki pelayanan publik. Nah, berikutnya anak sebagai generasi digital, orang tua sebagai imigran digital. Saat ini anak-anak generasi masa kini merupakan generasi digital natif, yaitu mereka yang sudah mengenal media elektronik dan digital sejak lahir. Jadi baru lahir, kadang orang tua banyak yang langsung memberikan anaknya perangkat digital yang terkadang alasannya agar anak tenang dan sebagainya dan sebagainya. Saya berharap di sini dengan mengikuti kegiatan hari ini, ke depannya orang tua, guru lebih bijak dalam memberikan alat-alat digital, alat-alat komunikasi kepada anak-anaknya. Ini ya contoh generasi imigran digital. Jadi orang tua kalian, anak-anak itu adalah generasi imigran digital, individu yang lahir sebelum munculnya teknologi digital. Dan kalian yang saat ini adalah generasi digital, individu yang lahir setelah adopsi teknologi digital. Ciri-cirinya adalah generasi digital rame-rame membuat akun di Facebook, Twitter, Pet, Instagram, YouTube, dan lain-lain untuk membuktikan kepada dunia bahwa mereka ada. Namun pesan saya, di saat kalian rame-rame membuat akun, gunakan akun-akun itu dengan sebijak mungkin, dengan sebaik mungkin. Jadi kadang latah gitu. Ada tadi Bapak lihat di chat, salam dari Binjai. Nah, kelatahan itu kelatahan, keikut-ikutan itu tidak seharusnya difilter dulu. Apakah ini baik buat saya, apakah ini baik buat orang lain, apakah ini merugikan buat saya, apakah ini merugikan buat lain. Itu harus difilter dulu. Dilihat positif dan negatifnya. Terbukti dari data indeks kesopanan digital yang ada di indeks kesopanan bahwa Indonesia itu mengalami indeks paling buruk se-Asia Pasifik 2020. Karena apa itu tadi? Masyarakatnya masih belum bisa membedakan, oh ini di digital, ini di dunia nyata. Padahal dunia digital dengan dunia nyata itu jadi satu kesatuan. Jadi apa yang Anda lakukan di dunia digital akan dilihat oleh di dunia nyata seperti itu. Jadi kalian
Bapak Ibu guru dan siswa-siswi itu juga harus berhati-hati dalam melakukan hal ini. Terutama siswa ini, siswa-siswa yang saat ini masih di bangku sekolah harus lebih hati-hati dalam membuat status atau apa yang ada di aplikasi digital kalian itu harus lebih berhati-hati. Terutama etika dalam menulis, etika dalam memberikan komentar itu harus hati-hati. Mungkin nanti akan dijelaskan di materi berikutnya. Lalu generasi digital memiliki privasi, generasi digital cenderung lebih terbuka, belak-belakan dan berpikir lebih agresif. Kenapa? Karena informasi-informasi yang masuk pada diri mereka itu lost, tidak terfilter. Nah, disinilah pentingnya orang tua, pentingnya guru sebagai filter untuk ke siswa-siswinya atau ke anak-anaknya bahwa ini positif, ini negatif. Generasi ini memiliki kebebasan berekspresi. Generasi digital cenderung ingin memperoleh kebebasan. Mereka tidak suka diatur dan dikekang. Mereka ingin memegang kontrol dan interview menawarkan kebebasan berekspresi. Nah, ini yang pesan saya yang harus hati-hati pada diri kalian, siswa-siswi yang saat ini pelajar. Saking yang ingin berekspresi, terkadang lupa norma-norma yang harus kalian ingat, nilai-nilai yang harus kalian ingat dalam berekspresi. Alhasil, dampaknya ya bisa saja kalian mengalami bullying yang dilakukan melewat digital, karena ada yang suka, ada yang tidak suka, atau apa yang kalian ekspresikan itu menurut kalian itu benar, tapi belum tentu menurut nilai-nilai yang ada di masyarakat. Pak Aris, terputus suara Anda hilang Pak Aris. Dengan Pak Aris, mungkin kita bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya. Sepertinya Pak Aris ada kendala di koneksi. Sudah bergabung lagi? Belum bergabung lagi? Kita bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya dulu ya. Pak Aris, waktu Anda juga sebenarnya sudah tinggal sedikit, sudah mau habis, tapi juga materi Anda ada sedikit kendala. Saya mohon izin Pak Aris untuk saya geser langsung ke narasumber yang berikutnya. Saya panggilkan narasumber yang berikutnya. Di sini ada Kak Bara Zulfa SIKOM, runner up dari The New Element of the Year 2021 dengan materinya tips dan trik menghindari penipuan di dunia digital. Kepada Mas Bara, kami persilahkan untuk memberikan materi. Mulia dan juga selamat pagi semuanya, narasumber-narasumber hebat yang telah hadir pada kesempatan kali ini, dan juga izinkanlah saya nantinya untuk sharing bersama dengan, di sini ada banyak sekali adik-adik saya lihat dan juga Bapak Ibu serta seluruh peserta Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Semoga di tengah pandemi ini kita selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam segala hal. Dan izinkanlah saya untuk dapat share screen materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini untuk rangkaian acara yang sangat spesial. Sebentar ya, saya siapkan terlebih dahulu. Iya, semoga bisa masuk ya. Pada kesempatan kali ini saya berada di depan Bapak Ibu dan juga adik-adik semuanya. Bukan berarti saya paling jago, paling paham dan paling mengerti segalanya, tidak. Karena di sini adalah sharing berbagai pengalaman yang pernah saya dapatkan dan juga saya lalui selama ini gitu ya. Sebelum lanjut kita membahas ke beberapa informasi menarik,
tentang tips dan juga trik menghindari penipuan digital. Saya akan sedikit sharing gitu ya. Meskipun saat ini teknologi sudah dirancang seaman mungkin, selalu ada celah tersendiri bagi oknum ataupun orang-orang yang tidak bertanggung jawab, itu adik-adik dan juga Bapak Ibu semuanya, untuk selalu melakukan penipuan online. Nah, ini harapannya adalah tetap waspada, apalagi Bapak Presiden juga sudah menyampaikan untuk selalu bijak di setiap saat untuk menggunakan sosial media, dan ini adalah bukan tugas satu ataupun dua orang saja, melainkan adalah tugas kita bersama. Pemanfaatan teknologi digital dalam beraktivitas setiap hari gitu ya, adik-adik semua yang masih sekolah tidak jauh yang namanya dari handphone, dari gadget gitu kan ya, selalu kalau setiap hari gak buka sosial media ada yang kurang gitu. Kenapa nih Kak Bara kok bisa sampai tahu gitu? Karena Kak Bara juga punya adik seusia teman-teman semua nih yang masih SMP, masih SMA di sini gitu kan ya, yang setiap hari saat ini media sosial yang dibuka Instagram, TikTok dan lain sebagainya gitu ya. Ternyata di situ memiliki banyak sekali celah untuk hal-hal yang negatif. Nah, gimana caranya agar bisa lebih bijak, terkhusus menghindari penipuan-penipuan digital ataupun penipuan online, nanti kita bahas lebih dalam lagi gitu. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu bersama saya Bara Zulfa. Saat ini saya berada di daerah istimewa Yogyakarta, sudah di Jogja. Saat ini saya bekerja sebagai seorang founder Rohani Wicara, public speaker. Saya juga bekerja sebagai kreatif Balai Tekomdik, dan saya bekerja di salah satu TV milik pemerintah, dan Instagram saya di @bara_zulfa. Saya akan lebih dekat terlebih dahulu dengan digital safety atau keamanan digital gitu ya. Kalau tadi di awal saya menjelaskan, wah apa ini digital safety atau keamanan digital? Perkembangan teknologi saat ini memang tidak bisa dihindari. Tapi kalau seumpamanya kita tidak berdamai dengan perkembangan teknologi, kita juga akan tertinggal. Maka dari itu bagaimana caranya Bapak, Ibu, dan juga adik-adik semua yang ada di sini juga pastinya semoga bisa berdamai namun tetap bijak gitu. Nah, ini saya agak takut nih, suara saya ini memang deep ya, adik-adik dan juga Bapak Ibu, takutnya nanti ngantuk gitu kan ya pagi-pagi, tapi saya berharap jangan ngantuk, harus semangat gitu, yang semangat, yang menyalakan video, saya doakan semoga nanti ada kiriman ya, uang tiba-tiba 100 juta di rekening. Siapa tahu ya, amin. Boleh dinyalakan videonya karena buat teman-teman, adik-adik dan juga Bapak Ibu semua yang nanti beruntung, untuk yang telah memberikan pertanyaan akan ada hadiah spesial dari panitia. Nah, kita lanjut lagi ke materi ya. Seiring perkembangan teknologi digital, berkembangnya pula dampak negatif dari perkembangan teknologi seperti pencurian data diri, penipuan, baik apapun itu terjadi dengan begitu saja. Dan ini sangat mudah celahnya. Maka dari itu mulai dari sekarang, kesadaran akan efek negatif tersebut harus bisa diantisipasi, dan salah satu adalah dengan cara ya seperti ini, sosialisasi, kelas, sharing tentang literasi digital. Nah, share nih beberapa informasi menarik yang ini sudah Kak Bara dapetin. Berdasarkan sumber data dari Kepolisian Republik Indonesia, di mana per September ini tahun 2020 ya, di tahun 2020 penipuan daring atau online termasuk tindak kejahatan yang banyak dilaporkan. Sebanyak 28,7% kejahatan cyber datang dari penipuan online. Nah, jika melihat atau di flashback 2016 hingga 2020, totalnya ada 7.047 kasus penipuan online. Dan ini selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Nah, kenapa nih? Karena memang kadang tidak terlalu bijak bisa jadi, atau kadang kalau ada flash sale misalnya di store yang kita nggak tahu kalau itu ternyata fake store, ternyata kita akses, kita beli, dan ternyata barangnya nggak sampai dan ditipu, atau SMS hadiah yang masuk, terus akhirnya kita terlena, akhirnya kita ikuti prosedurnya, padahal itu adalah jebakan. Nah, terus ada apa aja sih Kak Bara gitu ya, jenis-jenis penipuannya gitu. Nah, ini buat Bapak, Ibu, ataupun adik-adik semua yang sudah bergabung, ada beberapa hal yang perlu diketahui, seperti halnya adalah phishing. Ini adalah suatu bentuk tindakan penipuan dengan mencuri informasi-informasi penting dengan mengarahkan korban untuk masuk ke halaman atau situs palsu dengan maksud menjebak gitu ya. Seringkali kalau seumpamanya di WA keluarga itu ada nih misalnya hari ini gitu kan undian, atau kalau nggak dapatkan pulsa gratis dan lain sebagainya dengan buka atau klik alamat web ini gitu, padahal itu adalah alamat jebakan. Nah, ini harus benar-benar menjadi perhatian, jangan sampai nanti kita terlena gitu kan ya. Kita bisa tahu kok dari beberapa jenis alamat website yang itu palsu. Nanti di akhir saya akan berikan contohnya. Selanjutnya, selain phishing juga ada scam.
Ini adalah segala bentuk tindakan yang sudah direncanakan yang bertujuan untuk mendapatkan uang dengan cara menipu atau membohongi orang lain, biasanya terjadi dengan komunikasi, baik telepon secara langsung, media chat, dan lain sebagainya. Ada juga account takeover, social engineering, share login info, share card info, dan masih banyak lainnya. Ini semuanya adalah bentuk-bentuk penipuan yang ada di media online gitu ya, yang ada di internet yang sering kita jumpai. Nanti kasus-kasusnya akan Kak Bara bahas di belakang. Nah, mari kita kupas lebih dalam lagi. Pada dasarnya, kita memang perlu yang namanya waspada dengan penipuan online shop via media sosial. Ada data yang sudah Kak Bara dapetin gitu ya. Ini pada tahun 2020, laporan penipuan online di Januari 2019 hingga Januari 2020, kurang lebih 1 tahun mencapai 1.617, dan totalnya adalah dari warga 1.566, dan total kerugiannya, wah ini tidak kaleng-kaleng teman-teman ya, mencapai 49,92 miliar. Ini luar biasa. Dan platform terlapor yang paling banyak adalah melalui Instagram. Belum lama ini, Kak Bara sempat mendapatkan salah satu, dibilang endorse juga bukan, tapi ini juga sepertinya salah satu jebakan. Hanya kita berbicara tentang sebuah endorse atau kerjasama barter, biasanya adalah kita akan dikirimkan barang tersebut atau dikirimkan nominal, uang, atau materi melalui rekening, dan kita setujui, baru kita review di sosial media. Tapi pada waktu itu enggak, Kak Bara itu harus ngisi website, terus Kak Bara harus alasannya dari tim pengirim atau tim manajemen itu, saya harus mengirimkan berapa uang untuk membayar uang barang datang ke Jogja. Nah, saya pikir kok malah saya yang bayar gitu kan ya, padahal saya seharusnya yang mendapatkan tersebut gitu. Jadi banyak celah-celah yang saat ini mulai dimanfaatkan, banyak motif-motif yang terjadi. Jadi hati-hati, karena memang yang namanya orang kadang mau berbuat jahat itu pasti akan ada caranya gitu ya. Jadi hati-hati. Selanjutnya adalah WA, ada Facebook, telepon, SMS, Twitter, dan juga lain sebagainya. Nah, di telepon ataupun SMS ini juga masih berkembang sampai saat ini. Kalau semuanya Bapak Ibu ataupun adik-adik ngeh gitu ya, setiap hari dan juga minggu, kenapa sering banget ya dapat undian-undian berhadiah? Kenapa penipuan-penipuan itu lebih banyak di hari Sabtu dan juga hari Minggu? Nah, kenapa nih? Gitu. Karena hari Sabtu dan juga Minggu ini biasanya bank itu tutup gitu kan ya, dan tidak beroperasi, sehingga ini akan memudahkan para pelaku untuk mereka bergerilya nih, mereka beraktivitas gitu. Karena saat ini memang ketika kita sudah tertipu, rekening tersedot dan lain sebagainya, kan biasanya harusnya dibekukan langsung gitu kan ya, tapi karena bank tutup ya ini agak prosesnya lama. Makanya seringkali kalau kita sadar gitu ya, hari Sabtu, Minggu, Jumat malam, masuk Sabtu Minggu, pasti ada SMS selamat, nomor Anda mendapatkan undian sebesar. Nah, misalnya kayak gitu kan ya. Kadang kalau semuanya untuk kita yang saking senengnya, apalagi kita habis ikut undian dan ternyata kok SMS-nya sama gitu kan ya. Saya habis ikut undian di instansi A, ngasih kupon di instansi A, instansi A kok SMS gitu. Padahal ternyata itu adalah penipuan. Terus akhirnya jadi ngikutin prosedur, tertipulah. Nah, sangat mudah sekali ditemui di sekitar kita. Maka dari itu bagaimana caranya benar-benar harus berhati-hati ya. Selain SMS, penipuan via sosial media juga sangat aktif saat ini. Ada banyak akun sosial media palsu dengan konten-konten profil yang sangat mirip dengan akun perusahaan resminya. Tentu saja penipuan juga makin canggih. Ada beberapa hal yang menarik di mana saya sempat mengajukan kegiatan sosial saya, platform saya, Wani Wicara, ke salah satu perusahaan yang sedang mengadakan kayak semacam sayembara untuk memberikan dana hibah bagi pemberdayaan masyarakat tersebut. Saya masuk dalam nominasinya, dan pada waktu itu, tapi akhirnya tidak masuk menjadi pemenang di nominasi tersebut. Nah, ketika masuk nominasi itu, saya mendapatkan semacam email yang tidak resmi untuk mengisi salah satu link dan lain sebagainya. Saya hanya cek saja dan untuk tidak buka akses tersebut, karena pada waktu itu sang penipu itu memang sudah mengamati proses rekrutmen dari platform yang akan diikuti oleh banyak atau ratusan organisasi-organisasi itu, jamati sosial medianya. Maka dari itu hati-hati karena celah itu sangat terbuka lebar ya. Nah, contoh penipuannya apa saja nih Kak Bara gitu kan? Penipuannya ada banyak.
ada yang berkedok hadiah yang tadi sesuai dengan yang saya sudah sampaikan. Mungkin ini tak terhitung jumlahnya gitu ya, saya mendapatkan SMS atau Bapak Ibu semuanya, adik-adik semuanya dapat SMS, telepon tiba-tiba, kalau nggak penawaran jasa dan lain sebagainya yang tiba-tiba, dan ini cukup annoying gitu kan ya, atau chat yang memberitahu bahwa kita mendapatkan hadiah. Mungkin kadang kita pernah gitu kan ya, nggak menghiraukannya, namun ternyata proses seperti ini dan juga penipuan seperti ini tuh sangat banyak sekali menelan korban. Jadi kadang kalau memang kita bisa katakan banyak menelan korban, berarti memang banyak orang yang ini nih, pahamnya literasi digital kurang. Maka dari itu bagaimana caranya kita benar-benar harus tahu, oh keamanan digital harus seperti apa dan lain sebagainya. Okay? Nah, apa yang harus dilakukan ketika kita benar-benar mendapatkan SMS atau undian tersebut? Nah, yang pertama adalah jangan langsung percaya. Jangan tiba-tiba langsung ikutin, klik link, tautannya. Jangan sampai ya. Pastikan jenis undiannya berasal dari mana. Kalau misalnya yang paling mudah adalah kita nggak ikut undian A. Kok kita dapet nih undian A? Wah, ini nih udah pasti nih mencari celah. Selanjutnya, jikalau diminta untuk transfer uang, udah pasti, ini sudah pasti adalah undian palsu. Karena terkadang untuk undian-undian yang memang dia resmi, dia akan melibatkan dinas terkait, dan tidak ada yang namanya harus membayar terlebih dahulu, gitu, kecuali memang ada pajak dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah laporkan pada pihak yang berwajib. Nah, ini perlunya kita untuk aktif dan juga bersama-sama untuk berjalan melaporkan hal-hal yang terjadi di sekitar kita, atau jangan cuek sekali, itu karena ini adalah tugas kita bersama. Ciri-ciri penipuan online, yang pertama adalah cermati nomor pengirim pesan dan laporkan. Perhatikan tautan yang diberikan, karena penipu ini sering menggunakan domain gratis atau alamat website dengan blogspot.com gitu ya. Jadi kadang webnya itu saja sudah blogspot.com, dan ini adalah web yang mudah dibuat gitu kan ya. Ini adalah hal-hal mudah yang seharusnya memang bisa menjadi perhatian kita bersama Bapak Ibu dan juga adik-adik semuanya. Kalau semuanya ada juga nih, kalau kita buka website di atas ada gembok yang itu juga tidak terkunci dan gemboknya beda, itu emang udah pasti tuh itu palsu gitu di webnya. Informasi yang biasanya dibutuhkan oleh penyelenggara untuk proses verifikasi diantaranya adalah nama lengkap, nomor telepon, nomor identitas, alamat sesuai kartu, bukti nomor undian. Bukan sampai kayak kadang kalau semuanya penipu, mereka kadang akan telepon sampai menanyakan detail profil kita, keluarga kita, bahkan nama bapak, ibu, dan lain sebagainya. Karena biasanya kalau kita ngisi beberapa seperti halnya kita akan membuat satu akun yang memang berhubungan dengan bank dan lain sebagainya, kita harus melibatkan beberapa nama-nama penting atau background keluarga kita. Nah, biasanya penipu akan mengakses sejauh itu gitu. Jadi biasanya pihak penyelenggara ini meminta untuk menyebut identitas yang bersifat sensitif gitu ya. Seperti PIN ATM, nomor kartu kredit, nama ibu kandung atau memungut biaya, ini udah pasti kalau semuanya sampai ke arah seperti itu, berarti ini adalah modus-modus penipuan yang berkedok undian berhadiah. Dan kalau memang sudah ada dan terlanjur kita mendapatkan, kita hanya perlu memastikan call center pihak penyelenggara. Misalnya perusahaan Z sedang mengadakan ini dan kita ikut, ini benar atau enggak, tinggal telepon saja. Nah, jangan takut dan juga jangan risau, saat ini OJK dan juga Kominfo sudah bekerja sama. Kita tidak perlu bingung lagi untuk melaporkan segala bentuk SMS penipuan berupa pengiriman uang ke rekening atau melalui media sosial Instagram, Facebook, dan lain sebagainya melalui FCC OJK. Caranya mudah, screen capture teman-teman atau screenshot nomor rekening dalam SMS penipuan. Nah, setelah di screen cap melalui email, kita bisa langsung kirimkan di layanan konsumen OJK di konsumen@ojk.go.id. Selain email juga bisa menghubungi di 15655. Ini yang harus diperhatikan, harus ada bukti nomor rekening, nama bank untuk dapat ditindaklanjuti oleh OJK melalui bank tersebut dan nantinya akan membekukan sementara. Tidak hanya ini, namun juga ada nanti cek rekening dan lain sebagainya ya. Ada banyak, dan saat ini yang bekerja dengan Kominfo salah satunya adalah OJK. Nah, ini yang Kak Bara maksud. Di sini bisa melalui cekrekening.id, jadi kalau semuanya memang kita mendapatkan penipuan dan lain sebagainya, selain bisa call center bank yang digunakan pelaku penipuan, kita bisa buka cekrekening.id ya. Pastikan juga pelaku tidak memakan korban lagi dengan melaporkan ke lapor.go.id. Ini sudah ada prosedurnya seperti apa, rule-nya juga harus seperti apa, sudah ada di sana. Nanti bisa coba gitu ya, adik-adik dibuka, oh harus seperti ini. Dan juga pastinya bisa buat laporan ke e-commerce yang bersangkutan kalau melalui store atau fake store-nya gitu. SMS palsu yang sering kita temukan,
Nah, ini ya, kayak misalnya ada sebutkan nama bank, atas nama ini, pembayaran, dan lain sebagainya, transfer ke sini, ini sering sekali, banyak sekali yang masuk ya. Nah, sekali lagi bahwa segala masalah yang terjadi saat ini, penipuan yang terjadi saat ini tidak akan selesai ketika hanya satu ataupun dua orang saja yang terlibat. Jadi emang kita harus aktif untuk bersama-sama menjadi garda terdepan nih untuk memberantas segala kejahatan yang terjadi saat ini melalui sosial media. Karena kalau semuanya kita sudah bijak, kita sudah lebih melek dan lain sebagainya, insya Allah segala hal negatif yang terjadi di sosial media ataupun penipuan online bisa kita atasi. Demikian sharing pada kesempatan kali ini buat Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik semua yang ingin bertanya, nanti di sesi akhir kita akan sharing bersama. Dan untuk yang beruntung, pertanyaannya nanti akan mendapatkan hadiah dari panitia. Jadi silakan langsung saja bergabung. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Kak Aulia. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Mas Bara untuk materi yang sudah dibagikan. Teman-teman peserta juga saya izinkan untuk bertanya kepada Mas Bara. Cukup tulis di kolom komentar pertanyaan Anda. Nanti akan dibacakan di sesi tanya jawab. Tadi di sesi awal kita terputus dengan Mas Demas. Saya coba bergabung lagi bersama dengan Mas Demas. Semoga tidak ada kendala audio. Mas Demas, halo, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Aulia. Audionya sudah aman? Suaranya? Sudah terdengar dengan jelas, silahkan Oke. untuk dilanjutkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya mohon maaf sebelumnya karena tadi ada kendala dalam secara teknis ya. Kurang lebihnya saya akan langsung mulai saja untuk presentasi saya pagi kali ini. Oke, saya buka dulu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya kepada para partisipan dari Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur ya. Saya lihat tadi di kolom chat terlihat beberapa kawan-kawan sangat bersemangat mengikuti acara pagi kali ini. Dan sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Caesar Demas Winarta. Saya merupakan analis keimigrasian ahli pertama yang saat ini berdinas di Kantor Imigrasi Tanjung Perak. Nah, saya pagi ini akan membawakan subtema mengenai tips mengenali berita palsu dan verifikasi. Nah, judul yang saya angkat pada pagi kali ini adalah Lindungi Diri, Sadar Digital Kini dan Nanti. Nah, kenapa saya mengambil tema lindungi diri tadi? Saya akan mengawali presentasi saya pagi kali ini dengan pertanyaan, apakah Anda sudah sadar digital? Sadar digital ini berkaitan dengan bagaimana kita menanggapi soal adanya revolusi industri 4.0 yang saat ini terjadi ya, yang merupakan istilah tingkatan perkembangan industri dunia yang berfokus pada pengembangan teknologi digital. Kalau yang kita ketahui bahwa secara sejarahnya revolusi industri telah terjadi 4 kali, di mana ada di tahun diawali dari abad ke-18, tepatnya di tahun 1780. Pada saat itu kalau kita mengetahui atau pernah mendengar tentang adanya produksi mesin uap pertama, itulah adalah titik pertama yang berfokus pada produksi mekanik. Jadi yang awalnya produksi itu berjalan secara manual melalui buru-buru itu, lalu dengan adanya mesin uap, produksi industri itu beralih ke mekanik. Yang dilanjutkan pada revolusi industri yang kedua di awal abad ke-19 atau tepatnya di tahun 1870, di mana fokus pada revolusi industri yang kedua itu adalah elektrifikasi industri. Berlanjut pada di revolusi industri yang ketiga di awal abad ke-20 di tahun 1970 tepatnya, di mana produksi itu mulai mengalami otomatisasi atau globalisasi produksi yang awalnya produksinya sudah menjadi produksi massal, lalu diglobalisasi pemasarannya, dan hari ini kita mengalami namanya revolusi industri 4.0 atau revolusi industri gelombang keempat lah misalnya itu. Nah, di situ fokusnya adalah mengenai digitalisasi, di mana kita mengenal istilah Internet of Things ya. Kita saling terhubung satu sama lain dengan internet, bagaimana kita saat ini senantiasa terhubung dengan internet yang awalnya kita mungkin dulu mengalami awalnya telepon dengan telepon umum, lalu sekarang kita sudah bisa telepon di WA, yang dulunya awalnya mengenali SMS, kita bisa juga chat di WA, dan sekarang semuanya terhubung dengan internet, bahkan kita mau makan pun kita bisa pesan lewat internet sekarang. Nah,
ini yang kemudian menjadi sebuah pertanyaan, apa yang kemudian berubah dari revolusi industri 4.0 itu? Yang pertama kita tahu bahwa adanya pandemi juga secara langsung akan membawa dampak terhadap kita bagi adik-adik yang masih sekolah juga merasakan yang namanya sekolah online kan sekarang. Dulu nggak pernah dibayangkan kalau sekolah itu harusnya tatap muka terus. Ternyata sekarang bisa sekolah itu dengan menghadap laptop via Zoom seperti ini akhirnya menjadi sebuah kegiatan belajar mengajar yang secara tidak langsung melalui Zoom. Atau bagi saya sebagai pekerja kantoran yang awalnya nggak pernah membayangkan juga bagaimana rasanya work from home atau bekerja di rumah, saat ini juga ternyata merasakan juga bagaimana dampak revolusi industri itu berdampak pada digitalisasi teknologi. Dan yang pastinya teman-teman juga pasti merasakan bagaimana berubahnya pola pola konsumsi kita yang awalnya mungkin kalau namanya belanja itu harus datang ke pasar, bertemu dengan pembeli dan penjualnya langsung, dan sekarang kita sudah mulai booming tentang belanja online ya atau shopping online yang ya hampir setiap orang yang pengguna internet pasti mengalaminya lah kurang lebih. Tentu perkembangan itu menghasilkan dampak positif dan negatifnya ya, terutama kalau misalkan kita tahu bahwa perkembangan financial technology, di mana sekarang kondisi keuangan kita itu sudah mulai beralih ke keuangan digital, itu juga akan meningkatkan potensi bahaya tentang bahaya cyber. Di sana ada ransomware attack, saya kasih gambar seperti itu, yang nantinya kita perlu sebuah kebijakan atau kebijaksanaan dari kita untuk menghadapi hal-hal tersebut. Nah, hal apa saja yang kita perlukan? Saya mengutip beberapa pendapat dari para ahli, intinya bahwa digitalisasi memang mempermudah akses informasi komunikasi lebih cepat dan tepat. Namun konsekuensinya, sadar digital perlu untuk menyeimbangkan. Kenapa itu perlu? Karena kita perlu ada beberapa strategi untuk meningkatkan kesadaran digital berkaitan dengan materi saya pagi kali ini, tentang bagaimana cara kita untuk mengenal berita palsu dan cara verifikasinya. Di situ ada beberapa strateginya. Pertama, kita perlu cek sumber, pastikan sumbernya valid. Kalau tadi Kak Bara tadi sudah menyampaikan juga, Kak Bara Surfa menyampaikan bagaimana cara mengecek sumbernya. Lalu saya menambahkan kita perlu adanya membandingkan dengan sumber lain, dan kita juga jangan mudah terprovokasi, dan memang kita harus melaporkan jika memang ada indikasi hoax atau memang ada berita palsu di sana. Nah, poin-poin ini yang perlu saya jelaskan satu persatu mengenai cek sumber dulu ya. Saya mengambil screenshot dari Mavindo, itu adalah salah satu website yang bisa kita bilang adalah website dari LSM Masyarakat Anti Fitnah Indonesia yang bisa diakses melalui tonpekhoax.id. Nanti bisa dicek juga. Saya mengambil salah satu berita palsu mengenai info lowongan kerja dari PT KAI. Bayangkan, orang yang mungkin sedang bersemangat untuk mencari kerja, lalu mendapatkan berita yang mungkin orang saking bersemangatnya tidak mengecek kembali, akhirnya kemudian tertipu, padahal itu adalah berita palsu. Nah, di berita ini, berita yang saya screenshot ini sudah jelas terlampir bahwa apa sih sebenarnya yang bisa kita cek sumbernya, dan bagaimana cara kita mengecek bahwa itu adalah berita yang valid. Pertama kita lihat, berita ini adalah screenshot dari berita Facebook. Bisa dibilang berita Facebook itu adalah berita dari sumber kedua, bukan dari sumber utama, maka harusnya berita itu langsung dari website PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI. Nah, ini yang kemudian menjadikan sumbernya itu bisa dibilang kurang valid, dan kita juga perlu tahu bahwa di dalam pengiriman alamat email di sana untuk beberapa berkas yang diperlukan, alamat emailnya menggunakan alamat email yang tidak resmi dari PT KAI itu sendiri. Kita lihat bahwa alamat emailnya adalah rekrutmen.ptki@dokter.com. Itu website apa ya? Nah, itu yang perlu kita waspadai seharusnya. Nah, lalu kita juga perlu nih membandingkan dengan sumber lain. Di sumber utamanya ternyata PT Kereta Api sudah membandingkan bahwa KAI menghimbau masyarakat untuk mewaspadai penipuan berkedok rekrutmen. Artinya, kalau kita tahu bahwa dari informasi itu PT KAI tidak membuka informasi itu sendiri, maka ya kita harus membandingkan dulu di sumber lainnya bagaimana. Ternyata sumber utamanya menyatakan itu adalah hoax atau berita palsu. Nah, di situ juga ada di berita di
situs berita lainnya, ini adalah ciri-ciri penipuan berkedok rekrutmen PT KAI. Nah, dari situlah kemudian kita beralih ke topik selanjutnya, yaitu jangan mudah terprovokasi. Nah, apa yang harus kita lakukan agar tidak mudah terprovokasi? Saya ada beberapa situs yang mungkin bisa teman-teman cek nanti ya. Yang pertama adalah situsnya dari Kominfo, yaitu komin.info/inhoax, atau dari turnbackhoax.id ya. Saya bisa contohkan salah satu situsnya. Bentar, saya coba bukakan biar teman-teman juga memahami. Oke. Saya coba stop share dulu. Saya share yang dari websitenya. Ya, di sini adalah website dari Kominfo yang saya sebutkan tadi. Ada banyak sekali berita palsu di sini yang bisa teman-teman cek. Tidak hanya dari berita soal kereta api tadi ya, tapi di sini juga nih ada berita hoax akun WhatsApp mengatasnamakan seperti ini, lalu solusi cerdas seperti ini, bisa dibaca orang masing-masing kawan-kawan di sini. Dan ada juga satu situs lagi yaitu turnbackhoax.id. Di sini juga bisa dicek sama teman-teman nantinya. Jadi teman-teman juga bisa mempelajarinya satu persatu yang mungkin nggak bisa saya sebutkan satu persatu di sini ya. Saya kembali lagi ke slideshow saya. Nah, tadi Kak Bara Sulfa juga sedikit menyinggung soal bagaimana cara kita melaporkan kalau memang ada indikasi berita palsu ya. Saya memang menyampaikan bahwa kita sudah punya banyak akses untuk melaporkan itu. Bisa kalau punya Instagram, laporkan langsung ke Instagram yang ada centang birunya itu di akun masing-masing. Kalau mau ke Kemenkominfo bisa, OJK juga bisa, lalu karena hukum dan HAM. Kalau ada yang berhubungan dengan permasalahan hukum, bisa juga dilaporkan di sana. Mengapa ini penting? Karena dengan adanya kita inisiatif untuk melaporkan hoax atau berita bohong atau berita palsu itu sendiri, kita menjaga orang lain agar tidak terjumus pada berita hoax yang sama. Sehingga pengamanan diri itu memang diawali dari diri kita sendiri, namun kita juga berharap agar pengamanan diri itu dapat berdampak bagi orang lain. Dan sebelum saya tutup presentasi saya pagi kali ini, saya ada sebuah quote dari Stephen Nepo, yaitu technology trust is good thing, but control is better one. Jadi kita perlu paham bahwa memang perkembangan di teknologi itu sangat memudahkan buat kita, namun kita tetap harus sadar digital untuk mengantisipasi bahaya-bahaya atau potensi penyalahgunaan dari perkembangan teknologi digital itu sendiri. Terima kasih, kurang lebihnya dari saya seperti itu. Kita berlanjut di tanya jawab nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Aulia. Baik, terima kasih banyak kepada Mas Demas untuk materi yang sudah dibagikan kepada kita semua. Semoga teman-teman juga sudah menyiapkan pertanyaan ditujukan kepada Mas Demas. Cukup tulis pertanyaan Anda di kolom komentar, nanti dibacakan di sesi tanya jawab. Dari Mas Demas saya bergeser lagi ke narasumber yang terakhir. Di sini ada Kak Eci Gazela dengan materinya apa itu hoax. Masih menunggu Kak Eci untuk hadir bersama dengan kita semua. Beliau adalah seorang public speaker, host dan juga MC. Sudah bergabung Kak Eci? Halo. Oke, suaranya sudah terdengar. Untuk gambarnya belum muncul. Kami masih menunggu kehadiran Kak Eci di sini. Dan juga sekali lagi saya sampaikan teman-teman peserta untuk silahkan tulis pertanyaan terbaik. Lalu juga silahkan untuk bertanya dan memposting keseruan di pagi hari ini melalui kolom komentar di akhir acara. Kami pilih 10 orang yang beruntung yang akan mendapatkan hadiah senilai 1 juta rupiah. Kak Eci sudah bergabung. Kepada Kak Eci waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Aulia selaku moderator dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di pagi hari yang berbahagia ini tentu saja terima kasih atas kesempatan yang luar biasa yang diberikan kepada saya untuk membawakan materi, yaitu apa itu hoax. Dan semoga materi yang saya bawakan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Boleh dibantu untuk panitia untuk share screen, saya minta tolong untuk dibantu.
Teman-teman panitia boleh dibantu? Atau saya coba share screen sendiri ya. Iya Kak, silahkan untuk di-share screen sendiri. Sorry. Kalau panitia udah pegang materi, boleh dibantu nggak share screen dulu? Ya teman-teman panitia sambil mencari Kak untuk materi dari Kak Eci. Kalau memang dari Kak Eci pun sudah bisa untuk melakukan share screen, silahkan untuk dilanjutkan. Bentar ya, saya coba ya. Kayaknya filenya tadi belum ke-download di sini deh, Kak. Coba dari panitia mohon izin. Soalnya tadi sempat keputus nih dari sini nih. Rekan-rekan panitia boleh izin, boleh dibantu kah? Kami coba lakukan setting di sini karena kami juga masih mencari materi dari Kak Eci. Kita putus sebentar dengan Kak Eci, kita masih menunggu untuk materi yang akan diberikan oleh Kak Eci. Saya mohon izin untuk bergeser dulu ke sesi tanya jawab agar waktunya tidak molor teman-teman. Untuk itu saya langsung menuju ke narasumber yang pertama. Saya persilahkan kepada Pak Aris. Pak Aris silahkan untuk dijawab. Ada pertanyaan yang sudah diajukan untuk Anda. Dari Dewan Dratio, pertanyaannya adalah, dengan banyaknya kontroversi teknologi saat ini kadang membuat bingung dengan kemajuan digital. Dikarenakan belum sepenuhnya mengerti kemajuan digital yang satu, sudah muncul lagi inovasi baru yang cepat sekali di mana hal tersebut berganti-ganti sehingga kita tidak sepenuhnya ahli dalam menggunakan digital. Bagaimana kalau menurut Pak Aris? Silahkan Pak Aris untuk dijawab. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Terkait dengan perkembangan zaman yang perangkat digital yang selalu berganti-ganti, saran saya sebaiknya kita memilih yang mana sesuai dengan kebutuhan kita dulu, yang sesuai dengan fashion kita dulu. Nah, setelah kita menguasai yang sesuai dengan kebutuhan kita, kalau misalnya siswa terkait dengan pembelajaran, lalu kita mencoba ke yang lain. Jadi kita kuasai dulu yang sesuai dengan fashion kita, kita mahir sesuai dengan kebutuhan kita, terus kita bisa, maka kita belajar ke aplikasi-aplikasi yang lain. Sehingga tidak apa ya, lebih terfokuskan dan lebih bermanfaat. Mungkin seperti itu dari saya jawabannya. Mungkin dari lain bisa narasumber yang lain bisa membantu untuk menambahkan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Aris untuk jawaban yang sudah diberikan. Saya bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya. Di sini ada Mas Demas. Mas Demas sudah bergabung bersama dengan kami. Oke, saya bergeser dulu ke Mas Bara. Mas Bara sudah siap untuk menerima pertanyaan? Baik, saya menuju ke Mas Bara. Ada pertanyaan yang diajukan untuk Mas Bara. Dan pertanyaannya ini adalah, Kak Bara, saya penasaran kok bisa nomor kita bocor sehingga ada SMS atau WA penawaran-penawaran palsu seperti yang Kak Bara bilang tadi. Bahkan kemarin saya itu sempat install WA pakai nomor baru dan tiba-tiba ada chat dari akun resmi Grab dengan centang hijau di mana padahal WA-nya itu baru. Apakah memang jual beli data sudah lumrah di Indonesia bahkan oleh platform resmi digital? Silahkan Kak Bara untuk dijawab. Baik, terima kasih Kak Aulia. Atas nama siapa Kak tadi yang bertanya, mohon maaf? Atas nama Jamal Fakurozi. Baik, terima kasih Kak Jamal, benar sekali. Ini sebenarnya beberapa waktu lalu saya sempat membuat berita seperti ini di tempat kerja saya, di mana memang kita sempat
mengikuti salah satu informasi yang cukup viral di mana jual beli data ini dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, padahal itu resmi gitu kan ya. Maka dari itu ini memang harus menjadi perhatian kita bersama. Jikalau tidak hanya dari yang resmi saja, bahkan ketika kita mencantumkan nomor WA ataupun nomor telepon di platform, itu saja bisa diakses dengan mudah oleh para pencuri data. Maka dari itu, bagaimana caranya untuk kita lebih bijak lagi mencantumkan segala identitas kita ketika memang ada satu web atau ketika kita akan membuka aplikasi dan harus mencantumkan nomor, kita harus tahu bahwa ini benar atau tidak. Nah, itu yang menjadi perhatian. Di sisi lain, saat ini memang kita agak sedikit sedih juga ya. Ternyata beberapa waktu yang lalu, kalau kita update mengikuti berita, yang jual beli ini juga sudah mulai sedang diproses gitu. Bahkan mereka yang kita percaya dan lain sebagainya saja bisa sampai menjual beli data pribadi gitu kan ya. Semoga ini memang bisa diperbaiki seiring berjalannya waktu dan nantinya bisa diminimalisir lagi segala hal yang tidak baik seperti ini. Dan sekali lagi bahwa untuk benar-benar bisa menjaga agar tidak bocor dan lain sebagainya adalah ini tugas kita bersama untuk bersama-sama bagaimana caranya lebih bijak, lebih jeli, lebih teliti, cerdas, dan juga pastinya harus cermat. Seperti itu agar semuanya aman dan sesuai dengan harapan. Kak Aulia, kembali, monggo. Terima kasih banyak Mas Bara untuk jawabannya, luar biasa sekali. Semoga juga cukup menjawab ya pertanyaan yang diajukan tadi oleh para peserta. Saya bergeser lagi teman-teman ke Kak Eci, karena sepertinya Kak Eci sudah siap untuk memberikan materi. Untuk itu kepada Kak Eci, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Lia. Sorry sekali lagi, mohon maaf teman-teman terjadi sedikit kendala, harap dimaklumi. Dan semoga kita bisa sama-sama menikmati materi yang akan saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya, dan saya Eci Gazela, seorang MC di Kota Balikpapan, public speaker juga, dan juga saya juga host sama seperti Kak Aulia juga. Alhamdulillah hari ini saya akan sedikit sharing tentang apa itu hoax ya. Baik, kita akan jalan-jalan dulu ke apa itu hoax. Nah, tadi udah dibahas juga sama Kak Bara, sama Pak Aris juga, sama Mas Keser juga, apa sih hoax itu? Mungkin teman-teman, adik-adik sudah tidak asing lagi ya dengan istilah hoax. Nah, sejarah istilah hoax sendiri bisa teman-teman baca di sini bahwa diperkirakan muncul sekitar tahun 1800-an. Nah, dan juga kata hoax sendiri itu sebenarnya berasal dari hokus atau dari mantra hokus pokus ya, yang sering diucapkan oleh para pesulap seperti simsalabim. Nah, dan hoax sendiri sebenarnya adalah berarti tubuh yang digunakan untuk penyihir mengklaim bahwa sesuatu itu adalah benar, padahal itu semua belum tentu benar. Dan juga kalau hoax dari dalam bahasa Inggris yang diadopsi ke bahasa Indonesia, itu artinya adalah suatu berita bohong atau berita palsu untuk menipu atau mengakali pembaca, pendengar untuk mempercayai sesuatu padahal bahwa itu belum tentu benar, tapi dipercayai bahwa itu adalah sesuatu yang benar. Nah, bingung kan? Sebentar, kita kupas sama-sama ya. Yap, jadi sebenarnya berita yang seolah-olah benar, tapi sebenarnya bohong, itu adalah hoax. Apalagi di zaman sekarang, di mana semua berita itu tersebar melalui internet. Mohon izin, ini suara saya mendengung atau tidak, Mbak Aulia di sana? Terdengarkah suaranya? Silakan untuk dilanjutkan. Oke, baik teman-teman bisa tahu hoax itu dari mana sih tersebar? Di antaranya adalah di media sosial, di pesan instan atau di pesan WhatsApp, atau mungkin juga di Telegram, di pesan Instagram, dan lain-lain. Nah, adik-adik juga pastinya punya grup keluarga ya, adik-adik ya. Ini pasti mama-mamahnya, papa-papahnya tuh punya ya grup keluarga, dan biasanya pesan yang paling sering diterima itu adalah pesan berantai di media sosial, salah satunya adalah WhatsApp ya.
Di Facebook juga sering kita lihat penyebaran hoax yang sangat cepat sekali, dan banyak sekali media kita memilah dan mengetahui kalau itu berita hoax atau benar-benar berita yang valid. Ya, kita ke latar belakang hoax itu sendiri. Sebenarnya hoax itu adalah sesuatu yang dibuat dengan cara sengaja, dan tentunya pembuat hoax awalnya hanya sekedar iseng atau ingin membuat lelucon, dan juga kebanyakan rakyat plus 62 ini ya menjadi sangat bangga, menjadi sangat hebat kalau dia menjadi orang yang pertama untuk menyebarkan informasi ya. Benar atau benar nih? Benar ya? Ya, dan tentunya ini satu habit atau satu kebiasaan yang sebenarnya sangat berbahaya sih ya. Kalau yang disebarkan beritanya benar tidak apa-apa, tapi kalau yang disebarkan adalah kebohongan, itu nantinya akan merugikan untuk teman-teman sendiri ke depannya ya. Nah, ciri-ciri berita hoax atau hoax adalah diantaranya sumber berita yang kurang bisa dipercaya. Tadi Mas Bara udah nyampaikan juga gimana sih ciri-ciri berita yang itu tidak benar, dari SMS misalnya, SMS undian atau WhatsApp undian, itu sumbernya biasanya kurang bisa dipercaya. Lalu foto dan video dalam berita tersebut merupakan rekayasa atau tidak sesuai dengan versi aslinya. Pernah lihat tidak zaman kakak dulu ya, zaman kakak dulu, adik-adik ini cerita sedikit, flashback sedikit, zaman kakak dulu masih sekolah, waktu masih SMP kalau tidak salah, itu tuh ada tersebar seorang anak katanya yang lagi dikutuk sama ibunya karena durhaka, dan itu menampilkan seekor ikan pari, dan ternyata itu tuh hoax. Zaman dulu tuh udah ada ternyata hoax. Dari zaman ratusan tahun lalu tuh ternyata sudah ada hoax. Nah, apalagi zaman sekarang yang semuanya sudah disebarkan melalui media sosial ya. Nah, biasanya juga nih mengandung unsur politik atau sara, yang biasanya mengandung provokatif ya. Misalkan si kubu A menyerang kubu B dengan menjelekan bla 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 segala macam, hati-hati nih, hati-hati. Biasanya yang mengandung unsur-unsur ini ada musimnya ya, tapi tidak perlu kakak jelasin di sini kapan musimnya itu, kita skip ya. Nah, menggunakan kalimat-kalimat provokatif atau kalimat-kalimat yang bikin panas ya, ngomporin satu pihak misalnya, jadi membuat kita berpikir negatif kepada pihak tersebut dan juga mendapatkan komentar negatif. Namun di sisi lain ada juga pihak-pihak yang percaya akan berita tersebut. Nah, ini juga bagaimana berita hoax itu tersebar biasanya menggunakan kalimat-kalimat paranoid. Ayo sekarang cek di grup WhatsApp keluarganya. Ayo coba cek, pasti nggak ada tulisannya. Tolong sebarkan demi kebaikan orang-orang yang kita sayang. Ada nggak adik-adik? Kalau ada, coba tunjuk tangan. Ada nggak di grup keluarganya begitu? Ada ya? Oke, kita terputus lagi dengan Kak Eci. Sepertinya ada kendala sinyal. Baik, karena kita masih menunggu Kak Eci untuk gabung lagi bersama dengan kita semua di sini, kami mohon waktu sebentar. Sepertinya Kak Eci ada kendala sinyal. Baik, sambil menunggu Kak Eci untuk bergabung lagi bersama dengan kita semua di sini, saya mohon izin untuk bergeser sebentar ke narasumber yang pertama. Tadi harusnya Mas Demas, ada pertanyaan yang sudah diajukan untuk Anda, Mas Demas. Sebentar Mas Demas. Silakan Mas Demas bersiap untuk menjawab pertanyaan, dan pertanyaannya adalah, jika kita menemukan penipu di sosial media yang menyebarkan berita hoax, apa yang harus kita lakukan? Apa hanya perlu diblokir akunnya atau bagaimana? Silakan untuk dijawab Mas Demas. Ya, terima kasih Mbak Aulia atas pertanyaannya. Kalau boleh tahu dari penanya siapa ya? Cindy Claudia Mas yang bertanya. Oke, Mbak Cindy Claudia, saya mohon izin menjawab. Kalau memang kita misalkan menemukan penipuan di media sosial misalkan atau via SMS,
ada baiknya kalau kita memang selain memblok kontaknya, sebelum itu kita laporkan terlebih dahulu dengan bukti-bukti yang ada ya. Jadi kalau Kak Bara tadi juga menyampaikan bahwa kita screenshot pesannya apa, bentuk penipuannya seperti apa, lalu kita laporkan kepada akun-akun yang memang terkait dengan penipuan hal tersebut. Misalkan penipuannya terhadap misalkan penyerahan hadiah atau misalkan voucher-voucher seperti itu, bisa laporkan saja ke OJK misalkan. Jadi ada indikasi memang penipuan di sana yang menawarkan sejumlah hadiah, tapi ternyata memang tidak bisa dipastikan validitas keabsahannya, lalu bagaimana caranya kita melaporkannya, bisa langsung ke akun media sosialnya, di Instagram biasanya ada, email juga bisa, nanti bisa di searching juga di googling ya, dan diharapkan dengan adanya bentuk pelaporan itu, orang lain tidak tertipu juga, artinya cukup di kita saja yang nanti menerima hal tersebut, orang lain jangan sampai menerimanya itu, sehingga kita juga bisa menjaga kualitas literasi digital kita. Terima kasih, kurang lebihnya seperti itu, semoga dapat menjawab. Terima kasih Mas Demas untuk jawaban yang sudah dibagikan. Saya bergeser lagi ke Kak Eci di sini. Kak Eci sudah kembali bergabung. Tadi ada sedikit kendala di sinyal. Baik, Kak Eci sudah siap. Silahkan untuk kembali melanjutkan, Kak Eci. Kita lanjut ya. Baik, teman-teman tadi sudah sampai mana ya kita ya terputusnya ya. Oke, saya lanjut kembali ya teman-teman ya untuk cara mengenali berita hoax atau hoax. Jadi biasanya berita hoax itu akan berawal dengan kata-kata kirimkan ke setiap orang yang Anda kenal. Jadi ciri-ciri awalnya tuh udah bisa ditebak ya teman-teman ya. Dan juga biasanya akan menggunakan huruf yang besar dan juga mengumpulkan tanda seru yang banyak nih, biar membuat kita semakin yakin kalau berita itu benar, padahal sebenarnya berita itu palsu ya. Dan juga biasanya isi pesan ingin memberikan info yang sangat penting, tapi belum pernah Anda dengar sebelumnya. Nah, di masa pandemi, saya banyak banget dapat berita, ternyata timun berkhasiat untuk menangkal corona, bla 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 bla. Padahal para ahli pun belum selesai ini meneliti virus corona itu apa sih, tapi luar biasa. Negara plus 62 udah tahu nih kalau timun itu bermanfaat. Itu contoh ya. Contohnya seperti itu banyak sekali bertebaran di sosial media. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, biasanya periksa sumber dari yang menyebarkan hoax itu tersebut ya. Biasanya website yang digunakan itu seperti yang dijelaskan oleh Pak Cesar Demas tadi atau Pak Aris juga Kak Bara tadi, biasanya itu website-website yang tidak jelas atau sumbernya tidak jelas atau tidak nyata, hanya fata morgana katanya ya. Itu hanya dibuat-buat saja. Nah, itu tuh patut diwaspadai ya adik-adik dan teman-teman ya. Nah, biasanya juga pesan berantai yang Anda terima itu berulang-ulang. Udah dapat nih bulan 12 tahun 2019 kemarin, dapat lagi bulan ini, udah tahun 2021, biasanya seperti itu ya. Udah muter-muter di situ aja ya, hoax itu udah muter-muter aja, udah capek-capek lah dia muter-muter ya. Nah, lalu biasanya membuat hoax itu menggunakan segala contohnya, menghubungkan dengan sumber yang resmi, padahal itu sebenarnya hanya sumber yang mereka buat-buat saja. Lalu berita hoax juga biasanya dibuat demi tujuan untuk keuntungan pribadi si pembuat berita. Ya, jatuhnya juga jadi fitnah atau bahkan menjatuhkan organisasi tertentu atau kelompok tertentu. Dan ini juga bisa menjadi pemicu ya, pemicu perselisihan, keributan, ujaran kebencian, dan juga beberapa kasus ekstrim lainnya. Banyak kan contoh hanya karena salah paham, jadinya berantem. Jangan sampai ya teman-teman ya. Nah, ini yang patut kita hati-hati teman-teman, karena pelaku penyebar hoax, ini pelaku ya, penyebar saja, bukan pembuatnya dan penyebarnya itu bisa terancam pidana. Ya, bisa terancam di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE.
di mana setiap orang yang sengaja atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan ancamannya bisa terkena pidana minimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Ini kalau mau di screenshot atau mau dipoto boleh ya, jadi ntar share aja ke grup keluarga, ke grup teman-teman ya. Hati-hati teman-teman, karena penyebarnya pun bisa terancam hukuman pidana ya. Nah, ini pasalnya boleh dibaca, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik. Dan juga di pasal 2-nya, setiap orang dan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau pemusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan juga bisa terkena ya. Ini boleh dibaca, kalau dibacain satu-satu agak makan waktu ya, boleh dibaca teman-teman atau mau difoto atau mau di screenshot juga boleh. Nah, bagaimana sih caranya kita melawan hoax atau menyikapinya ya? Jadi pemerintah pun tentu saja sudah mengambil langkah ya. Dalam hal ini seperti tadi disampaikan di materinya Kabara kalau tidak salah, bahwa kita bisa melaporkan hal-hal itu apabila kita menerima pesan palsu, kita bisa melaporkan. Jadi hati-hati sekali ketika kita menerima pesan palsu, cukup pernah dengar ya, cukup berhenti di kita saja, jangan disebarkan lagi ya. Cukup berhenti di kita saja, cukup berhenti di handphone kita saja, jangan disebarkan lagi. Karena ingat tadi, penyebar pun bisa mendapatkan hukuman pidana ya. Oke, lanjut. Nah, pemerintah telah membentuk tentunya Badan Cyber Nasional untuk menjadi penyaring, untuk membedakan berita bohong dan berita benar. Badan ini juga berkewajiban memberikan pemahaman kepada masyarakat agar cermat menyaring berita yang berdasarkan fakta atau menjurus fitnah. Jadi kesimpulannya, adik-adikku sayang, teman-temanku, hoax atau pemberitaan palsu adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca, padahal berita itu adalah palsu. Dan penyebaran berita hoax mudah sekali didapatkan zaman sekarang, mulai dari situs online, media sosial, hingga pesan aplikasi instan. Dan juga berita hoax kebanyakan adalah membawa dampak negatif daripada positif. Dan tentu saja pelaku penyebar hoax bisa terancam pidana di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang. Hati-hati. Dan juga mohon izin dalam agama Islam hoax sudah dilarang. Dan dalam Al-Quran telah diterangkan bahwa berita bohong atau palsu atau hoax adalah modal orang-orang munafik untuk merealisasikan niat kotor mereka ya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan teman-teman semua, seluruh narasumber, moderator, saya kembalikan kembali ke Mbak Aulia. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mbak Eci sudah memberikan materi, dan saya mohon izin Mbak Eci kita langsung bergeser lagi ke sesi tanya jawab. Ada pertanyaan yang sudah disiapkan oleh Isnaila Putri Antoni ditujukan kepada Mbak Eci. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membedakan mana berita yang benar-benar berdasarkan dengan fakta dan berita yang hoax, serta bagaimana cara mengingatkan kepada seseorang yang sering termakan berita hoax, bahkan menyebarkan atau mungkin share berita tersebut ke banyak orang. Terima kasih. Silahkan untuk dijawab Kak Eci. Baik, terima kasih Isnaila ya. Isnaila, bagus banget pertanyaannya. Terima kasih. Cara membedakan mana berita bohong dan mana berita asli, sekali lagi tadi narasumber sebelumnya juga sudah menyampaikan bahwa kita harus cek sendiri, cek kembali sumber berita tersebut. Misalnya, sumber beritanya www.blogspot.com. Nah, lebih baik teman cek di web yang benar-benar valid atau web yang benar-benar terpercaya. Misalkan langsung cek di Google, Ketik aja beritanya, misalnya beritanya tentang yang tadi saya kasih contoh, timun bisa menangkal corona misalnya ya. Ketik aja teman-teman keywordnya timun menangkal corona. Apakah benar? Nanti akan muncul biasanya. Menurut dokter ini timun telah menangkal corona dan menyembuhkan sekian juta masyarakat. Biasanya beritanya provokatif seperti itu ya. Bisa kalian cek di Google.
atau di berita web yang terpercaya bisa kalian cek. Nah, biasanya di situ akan muncul. Atau simpelnya, ketika saya ini pengalaman pribadi mendapatkan berita hoax dari grup keluarga. Ini menjawab sekaligus pertanyaan yang kedua ya. Biasanya dia mencantumkan nama, Dokter Ani telah menemukan obat corona adalah bla 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 bla. Nah, yang akan saya lakukan adalah saya ketik di, mohon maaf ini membawa sebuah institusi, Ikatan Dokter Indonesia, akan saya ketik nama beliau, Dokter Ani, apakah benar ada nama itu, ternyata tidak ada. Nah, itu bisa dijadikan bahan untuk menangkal kalau berita ini adalah ternyata hoax, bukan berita yang sebenarnya. Nah, cara kita memberitahukan kepada orang-orang yang menyebarkan hoax adalah dengan menampilkan berita yang asli atau melampirkan data yang valid. Jadi jangan takut untuk menegur orang yang menyebarkan hoax. Jadi kita tinggal lampirkan saja, kalau adu kusir tidak ada habisnya ya, tapi kita lampirkan saja data yang selengkap-lengkapnya atau data yang sebenar-benarnya yang benar-benar bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh si berita hoax tersebut. Jadi seperti itu sih kurang lebih, dan itu dari pengalaman saya ya. Semoga menjawab ya, Isnaila ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih banyak Kak Eci untuk jawaban yang sudah dibagikan kepada kita semua. Itu artinya sesi materi dan juga sesi tanya jawab. Dengan ini saya tutup. Dan teman-teman peserta, teman-teman narasumber, sesaat lagi akan saya umumkan nama-nama calon pemenang. Belum tentu menjadi pemenang ya, karena masih ada verifikasi yang harus kami lakukan lebih lanjut. Tapi paling tidak, nama-nama yang akan saya sebutkan sesaat lagi silahkan untuk segera berkirim data ke admin Q&A agar bisa dilakukan verifikasi. Baik, silahkan didengarkan. Yang pertama Dewan Ratio, lalu juga ada Nabila Fatima, ada Fatur Setiawan, ada Jamal Fakurozi, ada Kaisa Yuliarti, ada Fabrian Nugroho, ada Cindy Claudia, ada Isnaila Putri, ada Angelica Grace Amalia, dan yang terakhir Irenia Hana. Nama-nama tersebut saya mohon untuk berkirim data ke admin Q&A untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut. Baik, seluruh rangkaian acara sudah kita lalui teman-teman peserta, teman-teman narasumber. Sebelum acara diakhiri, boleh saya minta seluruhnya untuk menyalakan kamera. Kita berfoto bersama. Paling tidak walaupun acara diadakan secara online, kita tetap punya kenang-kenangan. Saya melihat di sini tadi sampai menyentuh angka 500 peserta, luar biasa sekali. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada para peserta yang punya semangat luar biasa untuk mengikuti acara ini. Baik, kita foto untuk slide yang pertama. Di slide yang pertama ada teman-teman peserta bergabung dengan teman-teman narasumber. Untuk di slide pertama tangannya boleh saya minta seperti ini. Sebagai bukti dan sebagai tanda bahwa kita sedang mengikuti acara literasi digital. Saya countdown sekarang 3, 2, 1. Oke, saya bergeser lagi ke slide yang berikutnya. Nah, kalau slide yang berikutnya ini slide khusus teman-teman peserta saja. Kalau wajah Anda tadi tidak ada di slide pertama, mungkin ada di slide yang kedua. Sudah? Saya countdown. 1, 2, 3. Masih ada satu slide terakhir teman-teman peserta. Tenang, jangan putus asa, mungkin wajah Anda ada di slide yang ketiga ini. Saya mulai untuk foto. 1, 2, 3. Oke. Baik teman-teman peserta, teman-teman narasumber, saya ucapkan terima kasih banyak sudah mengikuti kegiatan ini. Semoga banyak ilmu pengetahuan yang kita terima. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada keempat narasumber. Terima kasih Mas Damas, Pak Aris, lalu juga Mas Bara dan Kak Eci untuk waktunya dan kesediaannya memberikan materi yang luar biasa kepada kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir, bahkan sudah aktif bertanya di kolom komentar. Jangan lupa teman-teman peserta untuk segera mengisi pretest dan juga post-test agar Anda semua bisa mendapatkan sertifikat digital. Akhir kata, saya Aulia Mawardika pamit undur diri. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong.
Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu, cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yuk. Hello. Siapa tahu hoax. Yuk. Hello. Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu.
cek dulu, siapa tahu hoax.